A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bisaniyyin amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dengan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selalu teruskan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas akad syirkah dalam pertanian. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas akad syirkah itu sendiri. Sekarang kita akan masuk pada akad syirkah pada pertanian. Ini adalah lautan yang akan kita pelajari. Ada 3 pokok bahasan, yaitu al-muzara'ah, al-musaqat, al-mugharasah. Nanti kita melihat bagaimana ulama-ulama mendefinisikan substansi dan sebagainya terkait tentang 3 akad ini. Rekan-rekan sekalian, kita masuk pada akad yang pertama adalah akad al-muzara'ah. Muzara'ah, al-muzara'ah dari kata-kata zara'a yuzari'u muzara'atan atau muzara'atun. Dari kata-kata atau tentang diambilnya dari fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, atau dalam bahasa namanya mufa'alatun fi zar'i, yaitu bekerja sama, saling melaksanakan dalam penanaman. Secara syarak bagaimana? Dinyatakan adalah sebuah akad pengolahan dan penanaman lahan atau penanaman lahan dengan upah sebagian dari hasilnya. Jadi artinya pada konteks muzarah saat ini, yaitu sebuah akad kerjasama antara kedua belah pihak akan pengelolaan dan penanaman lahan dengan upah sebagian dari hasilnya. Sedangkan mazhab Maliki mendefinisikan dengan apa? Akad kerjasama dalam penanaman. Jadi intinya dari mazhab Maliki, muzarah ini ya kedua belah pihak, baik yang pemilik lahan atau penanam, petaninya, itu mereka bekerjasama. Sedangkan mazhab Hanbali atau Hanabilah menyatakan penyerahan suatu lahan kepada orang, yaitu petani, sedangkan hasil tanamannya dibagi di antara mereka berdua, pemilik lahan dan pengelola. Jadi artinya dalam mazhab Hanbali dinyatakan ya lahan yang dimiliki oleh seseorang diserahkan kepada orang lain, yaitu petani yang punya keahlian atau skills untuk menanaminya, untuk mengelolanya, dan nanti di akhir mereka sepakat untuk membagi hasil dari pemilik tanah dan juga pengelola. Sering disebut juga dengan al-mukhabarah dari kata-kata khabar yang artinya adalah tanah yang subur. Makanya ada khaybar, tanah yang subur. Sedangkan atau al-muhaqalah, sedangkan ahlul Iraq menyebutnya al-qarah. Sedangkan Syafi'iyah menyebutkannya al-mukhabarah dikarenakan pengolahan tanah dengan pertukaran atau kompensasi bagian dari hasil di mana petani menyediakan semua benih, berbeda halnya dengan al-muzara'ah. Sedangkan al-muzara'ah benih disediakan oleh pemilik tanah. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i. Simbolannya bagaimana rekan-rekan sekalian? Yaitu akad al-muzara'ah adalah akad manfaatan dan penggarapan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan pihak yang menggarapnya. Sedangkan hasil dibagi di antara mereka berdua dengan persentase atau porsi bagian sesuai dengan yang mereka sepakati berdua. Jadi intinya ya mereka melakukan kerjasama dalam pengelolaan tanah, baik sifatnya dikelola atau ditanami dengan benih. Setelah itu hasilnya nanti dibagi dengan persentase yang disepakati di awal. Legalitasnya bagaimana? Nah, ini ulama banyak berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah dan Zufar menyatakan, Imam Abu Hanifah dengan Imam Zufar menyatakan tidak mengesahkan al-muzara'ah dan ini dianggap sebagai fasid, akadnya fasid. Dengan kata lain, memberikan sepertiga, seperempat, atau setengah pembagian ini adalah batil. Karena barangnya atau hasilnya belum muncul. Ini dalam pandangan Abu Hanifah dan Zufar. Demikian pula Imam Syafi'i tidak memperkenankan al-muzara'ah. Sedangkan ulama Syafi'iyah, jadi Imam Syafi'i tidak membolehkan. Tapi ulama Syafi'iyah, artinya ulama-ulama setelah beliau yang mengikuti tata cara dalam mazhab beliau, itu memperbolehkan al-musaqat sebagai turunan al-muzara'ah dengan dasar hajah, yaitu kebutuhan. Sedangkan al-mukhabarah, al-muzarah yang benihnya dari pihak pekerja, menurut ulama Syafi'iyah hukumnya tidak boleh. Meskipun statusnya mengikuti akad musaqat karena tidak ada dalil untuk menunjukkan pensyariatannya. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Sedangkan kita melihat landasan keduanya dari hadis Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Rasulullah SAW melarang al-mukhabarah, riwayat Imam Muslim. Atas dasar upah pekerja adalah apa yang keluar dari perut bumi yang belum eksis atau tidak ada saat kontrak. Dan jahalah yang terjadi dikarenakan ketidaktahuan berapa kadar yang akan keluar dan terkadang tidak menghasilkan sesuatu. Karena memang kompensasi yang muncul itu belum nampak, belum jelas. Itu dari anggapan pendapat dari Imam Abu Hanifah, Zufar dengan Imam Syafi'i.
Terus dilanjutkan dan setiap hal ketidaktahuan dan ketidakberadaan saat mahalul akad atau mahal akadnya atau majlis akadnya maka merusak akad ijarah. Maka ini dianggapnya tentunya merusak akad ijarah sendiri. Sedangkan Imam Abu Yusuf, Imam Malik, Imam Ahmad, Dawud Ad-Dhahiri dan jumhur ulama yang lain menyatakan al-muzar itu boleh dengan landasan hadis Nabi yang bertransaksi atau dealing dengan masyarakat Khaybar untuk berbagai hasil pertanian dan buah-buahan. Jadi ini hadisnya nanti dari Ibnu Umar ya, menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW beliau melakukan transaksi pada masyarakat Khaybar dengan persyaratan membagikan hasil pertanian dan buah-buahannya. Dengan landasan diperbolehkannya muzaraah atas kerjasama harta dan pekerjaan. Diperbolehkan seperti kias terhadap mudharabah. Pemilik tanah tidak kompeten dalam pengolahan tanah dan pekerja atau petani sangat skillful, punya kompetensi untuk mengelola tanah tersebut. Maka keduanya saling bekerja, pendapat ini kemudian oleh Hanafiyah digunakan. Maka dalam mazhab Hanafiyah, maka nanti digunakan. Dan ini merupakan pendapat yang rajih atau dikuatkan di antara para ulama-ulama. Rukun dan karakteristik akad muzaraah. Bagaimana? Hanafiyah menyatakan, jadi kalau Imam Abu Hanifah imamnya, sedangkan Hanafiyah artinya ulama-ulama setelah Imam Abu Hanifah yang menggunakan metode oleh Imam Abu Hanifah, tapi dengan beberapa penyesuaian. Menyatakan bahwasanya apa dari ulama-ulama Hanafiyah ada satu rukun yaitu hanya ijab dan qabul. Sebagaimana kita ketahui akad-akad yang sebelumnya, mazhab Hanafiyah cuma mencantumkan satu rukun saja. Seperti pemilik tanah berkata, aku serahkan tanah ini dengan muzaraah dengan bagian sedemikian demikian demikian. Dan dijawab, ya aku terima, maka ini telah sah. Nah, di sini terdapat tiga pihak sebenarnya, yaitu pemilik lahan, pekerja dan penanaman dan juga atau penanaman, pekerja atau penanaman dan mahal akad. Jadi kalau kita lihat secara rinci sebenarnya ya rukunnya ya minimal ada tiga. Menurut Hanafiyah akad ijarah di awal, maka menurut mazhab Hanafiyah melihat akad muzarah ini diawali dari akad ini adalah akad ijarah. Jadi sewa. Dengan akad syirkah diakhiri ketika benih dari petani dan objek akad adalah pemanfaatan lahan. Jadi kalau benihnya dari petani, terus posisi dan objek akad adalah pemanfaatan lahan, maka ini dinyatakan syirkah. Dan ketika benih dari pemilik lahan, maka objek akad adalah pemanfaatan pekerja. Jadi kalau pemilik lahan dengan menyerahkan benihnya atau membelikan benihnya dan pihak petani hanya mengelola, maka disebut pemanfaatan pekerja atau ijarah disebutnya. Tapi kalau misalkan petani membawa benih dan mahal akadnya adalah pemanfaatan lahan, maka artinya petani datang dengan membawa harta untuk dijadikan syirkah berupa benih itu. Hanabilah tidak mensyaratkan dalam al-muzarah untuk ijab qabul secara verbal, melainkan dengan dimulainya pekerjaan maka ini dinyatakan qabul, dikiaskan dengan wakalah agensi. Ini dalam mazhab Hanabilah. Sedangkan karakteristik muzaraah, ulama Hanafiyah menyatakan muzaraah ini sama dengan akad syirkah lainnya, yaitu tidak lazim, ghairu lazim, tidak pending, tidak mengikat. Sedangkan Malikiyah memandang lazim ketika benih telah ditanamkan. Jadi kalau benih sudah ditanamkan, dicocok tanami, maka pokok telah ditancapkan, maka ini menjadi pending. Sedangkan Hanabilah sepakat dengan mazhab Hanafiyah menyatakan tidak pending dan keduanya boleh fasakh atau mencabut diri dan berakhir dengan meninggalnya salah satu dari kedua belah pihak. Syarat al-muzara'ah. Maka rekan-rekan sekalian ulama-ulama menerangkan dengan berbagai macam syarat al-muzara'ah. Ini dari pandangan banyak mazhab Hanafiyah. Syarat al-aqid yaitu pelaku kontrak. Tentunya kita tahu al-aqid yaitu harus berakal, mumayyiz, biarpun belum balik. Tidak boleh murtad. Di sisi Imam Abu Hanifah tidak boleh murtad. Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad menyatakan boleh. Kalau ada yang murtad atau keluar dinyatakan boleh karena syirkah umum pandangannya. Syarat tanaman bagaimana? Harus diketahui oleh keduanya. Jadi tanaman yang ingin ditanam tuh harus diketahui keduanya. Untuk menerangkan apa-apa yang ditanamkan, ya ketentuannya, jenisnya dan sebagainya. Istihsanan atau berlaku istihsan tidak harus menerangkan apa-apa yang ditanam, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada petani. Hal ini diperbolehkan. Jadi dengan pendapat yang lain dengan bentuk istihsan, maka diserahkan sepenuhnya kepada petani. Silahkan mau ditanamin apa saja, karena petani punya skill, karena petani punya kemampuan untuk mengelola. Syarat penanamannya bagaimana? Maka harus standar penanaman dalam pertanian. Semisal mampu tumbuh dan kondisi pertanian pada umumnya. Artinya ya syarat penanamannya ya artinya tanaman ini bisa tumbuh, bisa diambil kemanfaatannya, ada buahnya dan sebagainya. Itu normal-normal saja lah. Kondisi musimnya dan sebagainya maka harus bertemu di situ. Syarat hasil produksi atau hasil tanamnya bagaimana? Maka yang pertama
dapat diketahui kadarnya dalam akad untuk menentukan upah yang sesuai. Artinya kira-kira kadarnya berapa sebagai kebiasaan di tempat itu. Nanti akhirnya upahnya bisa disesuaikan. Yang kedua, hasil tanam dibagi untuk kedua belah pihak, tidak boleh hanya satu pihak. Artinya memang ini berlaku syirkah, harus dibagi dari kedua belah pihak, baik pemilik lahan dan juga pengelola lahan. Yang ketiga, porsi hasil harus diketahui seperti sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Artinya sudah ditentukan di awal agar tidak terjadi perselisihan. Bagaimana nanti misalkan sepertiga untuk ini, sisanya 2/3 untuk ini, atau setengah-setengah dan sebagainya. Yang keempat, hasil produksi adalah porsi yang umum untuk keduanya, tidak mensyaratkan khusus seperti bagian yang fix, tidak boleh. Jadi tidak boleh saya bagian fix seperti ini ya, atau bagian khusus dari bagian tanah, maka ini menjadi batil. Misalkan tanahnya dekat sungai, misalkan porsinya. Nah, dia meminta misalnya 20 meter dari dekat sungai, maka ini tentunya batil, tidak boleh. Jadi yang fix dari bagian tanah atau fix dari bagian apa namanya tertentu, maka tidak boleh. Tapi tentunya sesuai dengan porsi, maka porsi ini ya sesuai dengan hasil yang didapatkan. Yang kelima, syarat lahan pertanian. Bagaimana syaratnya? Lahan harus baik untuk cocok tanam dan subur. Artinya ya lahannya mampu untuk ditanami, yang memang cocok ya, sesuai dengan iklim tanah dan juga tanaman tersebut. Lahan harus diketahui keduanya, ya lahannya harus diketahui di mana letaknya. Petani atau pekerja diberikan akses penuh terhadap lahan, artinya tidak ada penghalang. Silakan untuk mengaksesnya, untuk mengelolanya dan sebagainya. Syarat objek akad, mahalul akad, bagaimana? Objek akad dalam musyawarah harus secara legal, syarak dan kebiasaan. Artinya produknya, barangnya, tanamannya harus sesuai dengan syarak, yaitu pengelolaan pertanian sesuai dengan aspek legal dan aspek umum, dan juga pengelolaannya juga. Jadi objek tanamannya tadi sudah disebutkan, dan juga yaitu objek penanaman pengelolaan tanahnya, maka dengan cara yang legal dan umum. Artinya tidak boleh merusak dan sebagainya. Objek akad bisa bentuk ijarah dari dua kategori, yaitu pemanfaatan pekerja dari pekerja petani atau petani, dan pemanfaatan lahan dari pemilik lahan. Ini dari dua perspektif. Sedangkan yang ketujuh, syarat alat produksi. Bagaimana? Karena tentunya memerlukan alat produksi. Maka alat atau mesin yang digunakan adalah peralatan umum dalam pertanian sebagaimana prasarana, bukan tujuan dari akad. Jadi artinya ya, ini kayak traktornya, kayak cara membajakannya, misalnya alat-alat untuk nyemprot dan sebagainya. Terus yang kedelapan, syarat periode. Bagaimana? Periode yang ditentukan harus diketahui oleh kedua pihak. Biarpun tidak dipastikan berakhirnya kapan, semisal satu musim atau sebagainya. Artinya ada periodenya. Misalkan cukup semusim, 2 musim. Biarpun nanti kita tidak tahu semusim itu apakah 3 bulan, 4 bulan, atau sebagainya. Itu yang terjadi uruf di antara masyarakat di musim-musim atau tempat tersebut. Tipe muzaraah. Nah, al-muzaraah dari Imam Abu Yusuf dan Muhammad memiliki 4 tipe, yang mana 3 adalah sah, valid, dan yang 1 rusak. Nah, bagaimana ketentuannya? Yang pertama, salah satu pihak mengupayakan lahan dan benih, artinya pemilik lahan. Dia ada lahan dan benih, dan juga pekerjaannya. Nah, jadi pekerjaannya. Jadi bagaimana nih? Terus sedangkan hewan sebagai prasarana disediakan oleh pihak lain, nanti petani. Hewannya atau alatnya itu diberikan oleh petani. Maka muzaraah dinyatakan boleh. Yang kedua, satu pihak menyediakan lahan, jadi artinya pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja. Sedangkan pihak yang kedua, benih, hewan, dan pekerjaannya. Itu pun muzarahin dinyatakan diperbolehkan. Sedangkan yang ketiga, satu pihak menyediakan lahan, benih, dan hewan. Artinya si pemilik lahan itu menyediakan lahannya, benih, dan hewan. Dan yang lain hanya menyediakan pekerjaan. Ini pun diperbolehkan. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini, yang keempat ini yang terakhir, rekan-rekan sekalian, dinyatakan apa? Satu pihak menyediakan lahan dan hewan, atau alat, dan yang lain menyediakan benih dan pekerjaan. Artinya pemilik lahan dia menyediakan lahan dan hewannya, alatnya, dan yang lain menyediakan benih dan pekerjaannya. Ini dinyatakan tidak boleh. Kenapa? Hal ini tidak sinkron karena lahan dengan hewan ini adalah modal dengan alat. Sedangkan benih dan pekerjaan maka ini percampuran antara modal dengan skills. Maka ini dinyatakan tidak boleh. Ini tidak boleh atau ini tidak diperbolehkan. Hal ini berkontradiksi akan manfaat yang dapat diambil, lahan untuk pertumbuhan tanam dan hewan untuk pengolahan. Jadi artinya ada 2 unsur. Di situ ada lahan untuk pertumbuhan, yang satu lagi adalah hewan untuk pengolahan. Dan juga pihak petani atau petani menyediakan benih yang tidak diturunkan menjadi pekerjaan untuk dirinya. Artinya benih ya bukan untuk pekerjaannya, maka dikatakan pendapat yang keempat ini atau tipe yang keempat ini tidak diperbolehkan atau dinyatakan fasid. Status akad muzaraah sahih dan fasid. Bagaimana? Ulama Hanafiyah mengklasifikasikan akad muzaraah itu dalam kategori 2. Ada yang sifatnya sahihah, ada yang sifatnya fasidah. Yang sahih bagaimana? Ini beberapa hal. Pertama,
Petani bertanggung jawab untuk semua biaya produksi pertanian, benih, pemeliharaan, dan lain-lain selama dinyatakan dalam kontrak. Artinya ini menjadi sahih kalau pihak petani bertanggung jawab atas semua biaya produksi. Yang kedua, semua hal berkenaan dengan tanaman, pupuk, menyaingi rumput, hama, dan sebagainya harus ditanggung bersama dengan proporsi dari bagian yang mereka dapatkan. Nah, ini juga nyatakan sah. Yang ketiga, hasil produksi harus dibagi sesuai dengan porsi kesepakatan pada awal sesi kontrak. Artinya ya memang bagi hasilnya sudah dinyatakan porsi di awal. Kasus berbeda ketika tidak menghasilkan produksi sama sekali, maka petani diberikan kompensasi seperti upah umumnya, maka ia menjadi muzara'ah fasidah. Jadi kalau misalkan loh hasilnya tidak ada, terjadi paceklik dan sebagainya, hama dan sebagainya, bagaimana? Maka ini menjadi akad muzara'ah fasidah dan dia berubah menjadi ijarah. Artinya apa? Pihak pemilik lahan akan memberikan kompensasi yang semisal kepada petani. Yang keempat, muzara'ah oleh Hanabilah tidaklah binding dan binding ketika benih atau pokok ditanam oleh Malikiyah. Jadi menurut mazhab Hanabilah menyatakan ya ini tidak binding, boleh melakukan fasakh dari kedua belah pihak. Tapi sedangkan menurut Malikiyah enggak, kalau sudah ditanami maka tidak boleh fasakh, tidak boleh mencabut diri. Artinya harus dilaksanakan sampai berakhir. Berbeda dengan hal ini, Hanafiyah menyatakan binding bagi yang menyediakan benih dan tidak binding bagi yang lain. Jadi yang menyediakan benih itu dinyatakan binding. Pembajakan dan irigasi bagaimana ketika telah disepakati pihak mana yang membajak dan pengairannya, maka harus dilakukan. Siapa yang melakukan itu? Apabila dengan tanah hujan, tak ada hujan, maka tidak perlu persyaratan demikian. Ketika ada yang lengah, maka menjadi tanggungan baginya atas yang lain. Artinya kalau ada yang berlaku lalai, lengah dalam pengelolaan lahan tersebut. Yang keenam, terkadang diperbolehkan untuk menambah atau mengurangi pada porsi hasil produksi. Boleh. Jadi kalau misalkan melihat kondisi, maka diperbolehkan untuk mengurangi atau menambahnya dengan kesepakatan tentunya. Yang ketujuh, ketika pihak meninggal sebelum panen, maka hasil produksi harus dijaga hingga panen. Maka satu pihak tidak menanggung kompensasi apapun atas yang lain. Jadi artinya ditunggu dan nanti tentunya itu bisa untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Satu muzara'ah yang fasidah. Bagaimana di sisi mazhab Hanafiyah? Maka pertama, tidak diwajibkan suatu pekerjaan apapun atas pekerja atau petani karena diwajibkannya dengan kontrak dan hal tersebut tidak sah. Maka tidak boleh. Maka kalau misalkan pada kasus ini diwajibkan, maka tidak boleh. Yang kedua, semua hasil produksi diberikan kepada penyedia benih, baik dari pemilik tanah atau pengelola. Maka tidak boleh, ini dinyatakan fasidah, diberikan kepada salah satu pihak saja. Yang ketiga, ketika memiliki lahan, pemilik lahan menyediakan benih dan petani diberikan upah atas pekerjaannya. Atau sebaliknya, maka petani menyediakan benih dan pemilik lahan memberikan harga rentalnya atau harga sewa dari pekerjaannya. Dan kasus ini kategorinya dalam masuk kategori ijarah saja. Jadi bukan pada posisi muzara'ah. Yang keempat, diwajibkan upah semisal umum dalam muzara'ah fasidah ketika tidak menghasilkan apapun. Jadi ternyata in the end of kontrak mereka tidak mendapatkan hasil dari pertanian tersebut, maka ini menjadi diberikan upah kepada petani yang telah mengelolanya. Yang kelima, upah dan uang rental atau uang sewanya diwajibkan dalam muzara'ah fasidah adalah di sisi Abu Yusuf dan Hanafiyah atas pertimbangan kadar tertentu. Hal ini berlandaskan pada mutual consent atau saling ridho kedua belah pihaknya. Berakhirnya akad muzara'ah dan fasah. Bagaimana? Satu, habisnya periode muzara'ah. Ya, sudah habislah waktunya, maka dinyatakan sudah berakhir. Meninggalnya salah satu pihak dalam akad. Ya, yang terakhir fasah atau pencabutan dengan uzur. Pertama, ketika pemilik lahan tertimpa atau berhutang terlalu besar, pilotlah dengan pihak lain yang menyebabkan untuk menjual lahan pertaniannya. Ulama berbeda pendapat ketika ada atau sebelum ditanami dan sudah ditanami, ini berbeda pendapat nanti. Yang kedua, ketika pekerja atau petani sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaannya atau jihad, dia pergi jihad fisabilillah untuk mencari pekerjaan lain untuk menghidupi keluarganya, maka dinyatakan ini fasakh. Nah, rekan-rekan sekalian, kita masuk pada akad yang kedua. Apa itu akad al-musaqat atau al-muamalat? Al-muamalah. Al-musaqat itu apa sih? Dari saqa, suqya, saqa yasqi siqayatan suqya. Apa itu? Artinya pengairan atau irigasi. Dinamakan al-muamalah oleh al-Madinah karena dari al-Madinah menyatakan dari amala yu'amilu muamalah, artinya ya mengairi itu. Tapi secara syarat, rekan-rekan sekalian, kita mengetahui apa? Kontrak kedua belah pihak di mana pemilik pohon memberikan akses kepada pekerja untuk merawat dan mengairinya. Dan buahnya atau hasilnya nanti akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Artinya pemilik lahan atau pemilik pohon itu memberikan akses, memberikan kebolehan untuk pekerja merawat dan mengairinya. Dan akhirnya nanti hasilnya dibagi kedua belah pihak dengan kesepakatan. Menurut madhab Syafi'iyah, al-musaqat adalah apa? Mempekerjakan seorang untuk menyirami dan merawat pohon kurma
dan pohon anggur saja dengan kesepakatan bahwa hasil buahnya untuk mereka berdua. Jadi diperbolehkan dalam mazhab Syafi'iyah itu hanya di posisi pohon kurma dan pohon anggur, yang lainnya tidak diperkenankan. Sedangkan mazhab Abu Hanifah dan Zufar tidak memperbolehkan musaqat ini. Sedangkan Hanafiyah, yaitu mazhab Hanafiyah sendiri, bersepakat seperti muzarah, akan tetapi syarat dan ketentuannya berbeda. Zufar dan Abu Hanifah berlandaskan hadis Nabi yang melarang akan hal tersebut. Ada satu hadis, tapi hadis ini kedudukannya multarib jiddan. Jadi multarib jiddan. Sedangkan jumhur menyatakan musaqat diperbolehkan. Legalitasnya di mana? Abu Hanifah dan Zufar tidak memperbolehkan musaqat ini, sedangkan Hanafiyah bersepakat musaqat tetap syarat dengan ketentuan berbeda. Nah, ada hadis yang mutar disebutkan tadi. Nah, sedangkan jumhur memperbolehkannya, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, atas landasan hadis di mana Rasulullah SAW bertransaksi dengan Ahlul Khaybar dengan periwayatan rawahu jamaah, yaitu Ani bin Umar radhiyallahu anhu ta'ala radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amila ahla Khaybar bi syarti ma yakhruju min samarin aw zar'in. Jadi Rasulullah SAW suatu ketika melakukan dealing, melakukan muamalah, melakukan transaksi kepada Ahlul Khaybar dengan syarat apa? Yaitu dibaginya ma yakhruju min samarin, yaitu min samarin apa yang keluar dari buah-buahnya, zar'in dan penanamannya. Hal ini juga berlandaskan dengan kebutuhan manusia akan akad ini, artinya sesuai dengan hajah syar'iyah, hajah kebutuhan manusia. Fatwa Hanafiyah, kecuali Abu Yusuf dan Muhammad, menyatakan musaqat diperbolehkan atas landasan amaliyah Nabi dan istri-istri beliau. Khulafa ar-Rasyidin, Ahlul Madinah, ijma' sahabat. Ibnu Jauzi Al-Maliki menyatakan, hal ini boleh pengecualian atas dua hal, yaitu apa? Ijarah majhulah dan juga menjual dari apa yang belum tercipta. Maka ini menyatakan hal yang i'tidarnya diperbolehkan. Jadi ada pengecualian ya, yaitu berupa ijarah majhulah. Ya, karena memang hasilnya belum nampak, maka dibilang ijarah sewa sesuatu upahnya yang belum nampak, ijarah majhulah. Dan menjual apa-apa yang belum tercipta, karena akan dijual sesuatu tapi yang belum nampak jelas. Rukun musaqat bagaimana? Hanafiyah, ulama Hanafiyah menyatakan ijab qabul adalah rukun dari musaqat. Ijab dari pemilik pohon dan qabul dari pekerja, dan objek akadnya mahalul akad atau ma'qud alihnya adalah pekerjaan pekerja itu. Sedangkan Malikiyah mewajibkan dengan lafaz tanpa dengan tindakan, yaitu artinya dengan lafaz dulu sebelum melakukan tindakan. Hanabilah menyatakan musaqat sebagaimana muzarah tidak membutuhkan pernyataan, melainkan cukup dengan memulai pekerjaan yang disebut dengan qabul seperti wakil. Sedangkan Syafi'iyah mensyaratkan dengan lafaz dengan tidak terpisah dari pekerjaannya, dan ijab qabul dapat berlaku sesuai dengan uruf yang sering terjadi di tempat tersebut. Artinya ya boleh ijab qabulnya dengan sesuai dengan uruf. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tempat tersebut atau daerah tersebut. Nah, pohon yang layak untuk musaqah bagaimana sih? Nah, ini dia. Ulama Hanafiyah menyatakan pohon yang berbuah. Intinya adalah pohon yang berbuah seperti sawit, anggur, kurma dan sebagainya. Artinya segala pohon yang memang ada buahnya. Pada intinya memerlukan pengairan. Terus dan diperbolehkan pula pada selain pohon berbuah, akan tetapi diharapkan batangnya. Jadi intinya selain dia punya buah, boleh juga dari batang yang ingin diharapkan kemanfaatannya. Misalkan pohon jati, mahoni dan sebagainya. Maka tidak diambil dari buahnya, tapi dari batang yang bisa diambil kemanfaatannya. Mazhab Malikiyah menyatakan yaitu berupa gandum, syair atau bur, kacang-kacangan dan semua tanaman yang berbuah. Dengan syarat apa? Jadi ini diperbolehkan dalam mazhab Malikiyah. Satu, dengan beberapa syarat kontrak harus konklud sebelum tanaman menguning. Artinya semua sudah selesai atau kontraknya sudah dinyatakan sah di awal sebelum tanaman itu menguning atau mulai matang. Yang kedua, waktu kontrak harus ditentukan batas waktunya. Ada batas waktunya, misalnya 1 musim, 2 musim, 3 musim, dan sebagainya. Kontrak konklud setelah nampak tumbuhannya di atas tanah. Artinya kontrak ini sudah terkonklusi, sudah dinyatakan fix, sudah dinyatakan bisa dijalankan ketika nampak tumbuhan sudah di atas tanah. Yang keempat, porsi telah ditentukan dari keseluruhan pohon, bukan bagian-bagian tanaman. Artinya sudah dinyatakan bagiannya jelas, porsinya sudah dinyatakan jelas di awal dari keseluruhan hasilnya, bukan dari bagian-bagian tertentu. Seperti itu. Hanabilah menyatakan hanya berlaku untuk tumbuhan yang buahnya dapat dimakan saja, yaitu yang berbuah untuk dimakan. Artinya dalam mazhab Hanabilah hanya tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan buah-buahannya saja. Sedangkan Syafi'iyah, qaulul jadid beliau, dalam mazhabnya menyatakan apa? Hanya berlaku untuk anggur dan sawit. Sawit di sini maksudnya kurma ya. Sedangkan qaul qadim memperbolehkan semua tanaman yang berbuah. Jadi menyatakan boleh semuanya untuk dilakukan musaqat. Perbedaan musaqat dengan al-muzarah bagaimana? Nah, ini ulama Hanafiyah menyatakan ada 4.
hal yang membedakan. Pertama, musyakoh ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dipaksa untuk melaksanakannya. Jadi kalau musyakoh boleh dipaksa. Kalau tidak, maka berakibat kerugian untuk dirinya. Berbeda halnya dengan muzaroah, maka penyedia benih tidak melaksanakan tugasnya, maka dia tidak dipaksa untuk melaksanakan tugasnya. Musyakoh dianggap binding oleh jumhur kecuali Hanabilah, dan muzaroah tidaklah binding kecuali telah tumbuh tanamannya. Nah, ini dinyatakan seperti itu. Yang kedua, musyakoh terus berjalan biarpun kontrak telah habis. Pekerja melakukan pekerjaannya tanpa upah dari pemilik pohon, dan pekerja tetap sampai pohon berbuah tanpa upah, karena pohon tidak diperbolehkan untuk disewakan menurut Hanafiyah. Beda halnya dalam muzaraah, ketika waktu selesai maka pekerja harus membayar upah sewa tanah kepada pemilik lahan. Ini kalau kasus misalkan disewakan lahannya. Yang ketiga, ketika pohon kurma bukan milik pemilik lahan. Jadi artinya pemilik lahan ya punya lahannya, tapi ternyata kurmanya tidak atau pohonnya tidak. Maka pekerja dapat meminta kompensasi semisal sesuai dengan sebagaimana di pasar dengan bagian buahnya. Jadi boleh dia meminta kompensasinya. Seperti itu. Akan tetapi pekerja tidak dapat kompensasi ketika pohon tidak berbuah sama sekali. Sedangkan dalam muzakarah bagaimana? Ketika setelah ditanami dan ternyata lahan bukan milik dari pemilik lahan, maka pekerja dapat minta bagian dari tanamannya. Akan tetapi apabila belum ditanami maka tidak boleh minta bagiannya, artinya belum dilaksanakan. Yang keempat, fuqaha tidak perlu menerangkan periode musakot. Mereka hanya menyesuaikan dengan pengetahuan cocok tanam konvensional yang diperlukan pohon untuk berbuah, yang tidak diketahui betul kapan secara pasti akan berbuah. Sedangkan muzaroah harus ditentukan kapan waktunya biarpun dapat berubah melihat kondisi sebagaimana validitas kontrak. Syarat al-musakot bagaimana? Menurut mazhab Hanafiyah menyatakan, pertama kecakapan, ada ahliyah dari kedua belah pihak. Yang kedua, mahalul akad, objek akadnya yaitu pohon yang dapat berbuah. Terus yang ketiga, akses untuk pekerja, maka akses penuh terhadap tumbuhan. Apabila ada syarat tertentu, maka musakot dianggap rusak. Kalau misalkan harus lewat jalan ini, maka tidak boleh. Artinya musakot dia diberikan akses penuh. Yang keempat, hasil musakot merupakan kepemilikan bersama dari keduanya dengan porsi umum yang telah ditentukan dengan persentase yang telah diketahui dari hasil keseluruhannya. Sedangkan selain Hanafiyah menyatakan kedua belah pihak harus sesuai dengan kecakapan. Ya punyalah kecakapannya. Yang kedua, objek penyiraman dan perawatan. Ya. Terus buahnya harus didistribusikan kepada keduanya. Yang terakhir, pekerjaan semua dari pihak pekerja. Itu dalam selain Hanafiyah. Berakhirnya kontrak bagaimana? Hanafiyah memberikan beberapa situasi di mana musakot ini berakhir. Pertama, pekerja diketahui adalah seorang pencuri. Jadi diketahui di ujung-ujung atau ketika akad ini berlangsung, dia ternyata ketahuan masyhur, populer, dia pencuri atau perilaku curang. Dikhawatirkan akan mencuri hasil panen dan batangnya. Maka pemilik pohon dapat membatalkannya dan diberikan kompensasi. Sudah. Yang kedua, pekerja jatuh sakit dan menyebabkan tidak dapat melakukan pekerjaannya. Ya, sakit. Yang ketiga, ketika pekerja melakukan safar, maka ada ketentuan sepakat keduanya akan berakhir kalau pekerjaan atau pekerja pergi ketika sedang melakukannya sendiri. Tidak berakhir ketika dalam kontrak pekerja diperbolehkan untuk menyewa orang lain untuk mengerjakan pekerjaannya. Artinya kalau bersafar bagaimana? Tapi kalau dititipkan bagaimana? Nah, ini ada ketentuan. Yang keempat, ketika pekerja meninggal, ahli warisnya diperbolehkan untuk melanjutkan pekerjaannya. Begitu juga sebaliknya. Biarpun ahli waris pemilik pohon tidak meminta untuk merawatkan tanamannya. Itu diperbolehkan. Yang terakhir, rekan-rekan sekalian, akad al-mugharasah. Mugharasah, gharasa yugharisu mugharasah. Ini mugharasah apa? Yaitu akad di mana pemilik lahan memberikan akses kepada pekerja untuk menanami lahan tanamannya. Ini menurut mazhab Maliki. Sedangkan Syafi'i apa? Akad di mana pemilik lahan memberikan pekerja akses terhadap tanahnya dan kemudian menyediakan tanaman, dan tanaman tersebut akan dibagi keduanya menurut ahli Syams disebut dengan al-munasabah. Hukum mugharasah berselisih. Jumhur pendapat dilarang hal tersebut, sedangkan Malikiyah memperbolehkan dengan beberapa syarat. Mugharasah yang menghasilkan join kepemilikan diperbolehkan oleh Hanafiyah dan Hanabilah, sedangkan Malikiyah dan Syafi'iyah menganggap kontrak ini tidak perlu. Berbagi pembagian pohon atau lahan dan pohon dan sebagainya, maka dinyatakan tidak perlu. Pandangan Hanafiyah tentang akad mugharasah bagaimana? Hanafiyah tidak memperbolehkan dalam akad mugharasah bagi pemilik lahan memberikan lahan kosong tanpa pohon kepada orang lain untuk beberapa tahun tetap ke depan untuk menanaminya, dan lahan dan pohon akan menjadi milik berdua diakhiri kontrak berakhir. Hal ini dinyatakan 3 landasan. Maka dinyatakan ya di sini karena pembagiannya adalah pada pohonnya atau bahkan pada lahannya, nah ini menjadikan mungkin ketentuannya menjadi tidak diperbolehkan. Saat kontrak bagaimana? Mensyaratkan kepemilikan keduanya sedangkan syirkah belum terjadi dan tanpa membutuhkan pekerjaan pekerja. Kontrak ini dilarang semisal dengan memberikan penggiling
diberikan beberapa gandum dengan harga dibayarkan menjadi bagian dari gandum yang dia produksi. Terus selanjutnya mensyaratkan setengah untuk hasil dari tanah oleh pemilik tanah dan setengah oleh sebagai kompensasi kerugian oleh pekerja. Seakan pekerja menjadi pembeli setengah lahan dengan penanaman yang tidak diketahui, maka ini dinyatakan batil. Maka tidak boleh dalam mazhab Hanafi karena yang dibagi adalah dari tanahnya juga, maka dinyatakan ini tidak diperbolehkan. Pandangan Syafi'iyah, Hanafi, dan Malikiyah. Syafi'iyah berpandangan tidak diperbolehkannya mugharasah, yaitu tidak diperbolehkan pekerja untuk bekerja pada suatu lahan dengan pertukaran untuk bagian dari hasilnya. Jadi ini dinyatakan tidak diperbolehkan dalam mazhab Syafi'iyah, maka tentunya harus dibayar saja, tidak dari bagiannya. Sedangkan Hanabilah senada dengan Syafi'iyah, yaitu kontrak di mana pekerja menanam di tanah milik pemilik lahan dengan syarat mereka akan menjadi pemilik bersama dari pohon dan lahan yang dinilai itu fasid. Jadi artinya kalau hasil dan juga tanahnya maka dinyatakan fasid. Ini ya senada dengan mazhab Syafi'iyah karena lahannya juga yang menjadi bagian, maka tidak boleh. Malikiyah berpandangan boleh dengan 5 kondisi. 1, pekerja menanam tanaman yang tetap pada lahan seperti sampai panen. Yang kedua, pohon yang ditanam harus dipersyaratkan sebagaimana pohon yang berbuah. Ketiga, tidak berkepanjangan waktunya, artinya ada waktu yang jelas. Yang keempat, pekerja diberikan bagian dari tanah dan hasil pohonnya yang dengan porsi yang jelas. Yang kelima, mugharasah tidak boleh pada lahan wakaf. Ini dalam mazhab Malikiyah menyatakan. Saya kira cukup. Nanti kita diskusi banyak rekan-rekan di kelas. Lebih tepatnya kita akan banyak di Q&A. Baik, saya kira cukup. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.